Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali ya kita belajar tentang pada mata kuliah reading text. Oke, pada pagi hari ini kita langsung saja materi pada pagi hari ini adalah pattern of organization in reading text gitu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita memilih atau menentukan main idea atau ide pokok di dalam sebuah paragraf. Kemudian pertemuan selanjutnya kita sudah bisa belajar tentang memprediksikan kalimat-kalimat yang asing ya atau kosakata-kosakata yang asing. Karena dalam membaca yang efektif itu ya membaca cepat ya. Dengan membaca cepat kemudian memprediksikan kosakata-kosakata, kemudian memprediksikan makna atau main ID-nya, maka kita akan bisa lebih efektif dalam membaca. Ya, pada pagi hari ini, pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang bentuk atau pattern of organization in reading text. Jadi bentuk struktur di dalam sebuah teks. Ya, ini juga penting untuk kita ketahui karena apa? Ketika berbicara tentang reading, berbicara tentang teks atau tentang paragraf, maka sebenarnya paragraf itu tidak tersusun secara acak, tapi paragraf itu tersusun secara baku, ya, tersusun secara teratur. Maka kalau kita ingin mengetahui atau kalau kita ingin membaca itu secara efektif, cepat, dan kita bisa mendapatkan main ID-nya secara langsung dan kita bisa menentukan informasi apa yang akan kita ambil terlebih dahulu, maka kita juga harus mengetahui bentuk struktur daripada paragraf tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai pattern of organization. Jadi bentuk organisasi atau struktur dari sebuah teks ya. Terus kemudian apa yang perlu kita pelajari ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang vocabularies, terus kemudian main ID-nya. Nah, ini kita langsung masuk kepada tahapan yang lebih umum. Kalau kemarin ada predicting ya. Jadi memprediksi sebelum kita membaca itu kita memprediksikan dulu kira-kira bahan bacaan ini berbicara tentang apa ya. Terus kemudian setelah kita memprediksikan, kemudian kita menentukan main ID-nya. Jadi ide pokok dari sebuah paragraf atau sebuah ide pokok dari sebuah artikel. Terus kemudian sudah masuk ke proses membaca. Dalam proses membaca itu ketika kita menemukan sebuah ada beberapa kosakata yang asing, maka kita juga harus memprediksikan atau menebak kira-kira kosakata itu apa. Maka pada kesempatan ini kita lebih dalam lagi, tidak hanya berbicara tentang kosakata tapi langsung lebih luas lagi berbicara atau membaca paragraf. Nah, sebelum ke situ kita akan membaca tentang apa sih paragraf itu. Nah, paragraf itu di dalam sebuah kalimat itu menjadi sebuah unsur penting ya. Unsur kata, sentence, kemudian paragraf. Itu harus kalian pahami ya. Yang paling kecil itu adalah kata, kemudian sentence itu adalah kumpulan dari kata-kata yang kemudian membentuk suatu makna, kemudian paragraf itu adalah kumpulan dari sentence tadi yang kemudian membentuk suatu pemahaman. Nah, paragraf ini biasanya terdiri dari 3 unsur. Apa saja? Yang pertama adalah main idea sentence. Jadi ide pokok, pernyataan yang mengandung ide pokok. Nah, biasanya di dalam sebuah paragraf, kemarin sudah saya jelaskan juga, biasanya ide pokok ini paling banyak, mayoritas itu biasanya kita temukan di dalam sentence pertama.
atau kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Jadi kalau kita ingin cepat menangkap ide pokok, maka kita yang pertama harus kita tuju adalah kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ide pokok itu ada di akhir, ya, karena nanti akan berbentuk kesimpulan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah additional supporting sentence. Jadi pernyataan yang mendukung atau menjelaskan ide pokok. Lah, biasanya di dalam sebuah paragraf kalimat-kalimat setelah atau misalkan sentence pertama itu berisikan main idea atau ide pokok, maka kalimat-kalimat setelahnya itu berisi tentang supporting sentence atau kalimat pernyataan yang mendukung atau menjelaskan ide pokok. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia hadir untuk menjelaskan ide pokok yang ada di depan. Jadi andai kata ide pokoknya tidak ditemukan, bisa jadi supporting sentence-nya ya juga akan kebingungan kita memaknainya. Nah, itu. Yang ketiga adalah concluding sentence atau kalimat kesimpulan. Nah, ini biasanya opsional. Kalau dia ada concluding sentence-nya, berarti main ID-nya ada di belakang. Ada di sentence terakhir. Biasanya seperti itu. Lah, pada pembahasan kali ini kita akan lebih fokus kepada poin yang kedua, yaitu additional supporting sentence. Kalau kemarin kita sudah bisa menentukan atau membayangkan main idea-nya atau ide pokoknya dengan predicting dan lain sebagainya, maka pembahasan kali ini kita akan fokus untuk menentukan additional supporting sentence-nya. Jadi pernyataan-pernyataan yang mendukung atau menjelaskan ide pokok. Nah, pernyataan yang mendukung atau menjelaskan ide pokok ini kan terbangun ya, tersusun. Nah, susunan-susunan ini di dalam kalau kita sudah bisa menentukan kira-kira susunan ini berbentuk apa, nah itu kita bisa menentukan. Oh, kira-kira andai kata contoh misalkan kalau berbentuk listing, kalau memang informasi listing itu tidak diperlukan, maka kita bisa lewati. Nah, misalkan atau berbentuk example, nanti akan saya jelaskan, atau berbentuk percontohan. Kalau memang dari main idea-nya saja sudah cukup, ya, informasi dari ide pokoknya saja sudah cukup, maka pernyataan yang berbentuk percontohan misalkan itu tidak perlu kita perdalami, misalkan seperti itu, ya. Baru kalau nanti ada waktu lebih kemudian kita baca, ya. Tapi untuk efektif, untuk agar membaca cepat dan kemudian bisa kita terapkan, maka kita harus bisa menentukan supporting sentence-nya. Apa saja sebenarnya? Apa dan bagaimana tujuan mengetahui pattern of organization? Ya, adalah struktur informasi yang dibangun dalam paragraf. Jadi sudah saya jelaskan ya. Ada kalimat utama, ada ide pokok, ada supporting sentence, dan ada kesimpulan. Apa tujuannya untuk mengetahui bentuk ini? Yang pertama adalah menentukan kata-kata penting dalam main idea. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mengetahui bentuknya, maka nanti paling penting harus kita tentukan itu adalah kata-kata pentingnya. Kira-kira apa? Menentukan kata-kata penting dalam supporting nouns-nya. Kata-katanya saja, tidak harus berbentuk sentence-nya, tapi kata-katanya saja. Kalau kita sudah terbiasa dengan kata-kata itu, oh kalau menemukan kata ini maka bentuk paragrafnya adalah ini. Oh kalau kata-katanya ini maka bentuk paragrafnya adalah ini. Itu kalau sudah di luar kepala, itu kita akan sangat mudah untuk membaca secara efektif, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi main idea. Jadi ketika kita sudah mengetahui bentuknya, andai kata satu paragraf panjang ya, kalau kita sudah mengetahui bentuknya, maka kita akan dengan mudah, oh main ID-nya ada di sini karena bentuk paragrafnya adalah ini, istilahnya seperti itu, ya. Jadi akan sangat memudahkan kita untuk menentukan main ID-nya mana. Itu dengan melihat struktur bangunan dari satu paragraf. Yang keempat adalah mengidentifikasi supporting idea.
Nah, tadi kalau menentukan ide pokok, ini mengidentifikasi supporting idea. Andai kata kita memerlukan informasi tentang data-data detail yang menjelaskan main idea, maka dengan kita mengetahui bentuk paragraf itu, kita akan dengan mudah mengetahui, oh ini misalkan bentuknya adalah proses. Misalkan, maka bentuk proses itu misalkan biasanya first, misalkan cara membuat mie godok, misalkan cara memasak mie instan. Yang pertama merebus, memasak air, kemudian memasukkan. Nah, ini kan supporting. Bentuknya kita sudah tahu, bentuknya proses. Maka kalimat yang penting apa? First, biasanya then, or second, dan lain sebagainya. Nah, itu akan bisa menentukan sampai mana, ada berapa langkah misalkan dalam membuat atau membuat mie instan. Nah, itu kan kita ketahui kalau kita sudah tahu struktur bangunan daripada suatu kalimat, satu paragraf. Terus kemudian yang kelima adalah menentukan inti pembahasan. Nah, kalau kita sudah mengetahui bentuk dari suatu paragraf, maka intinya apa? Nah, tadi sama kayak main ID-nya apa, itu kita bisa menentukan itu. Misalkan ya tadi paragraf panjang, kita tidak tahu cara menentukannya, ya dengan kita mengetahui bentuk daripada suatu paragraf, maka itu akan kita tahu, oh intinya ini loh, intinya ini. Nah, itu tadi ya, apa dan bagaimana tujuan, pattern of organization. Nah, terus kemudian apa saja bentuk-bentuknya? Sebenarnya teorinya banyak sekali ya. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 9. Tapi secara umum saya membaginya menjadi 5 bentuk secara umum. Ya, yang pertama adalah listing, proses, dan chronological order. Jadi bentuk yang pertama adalah bentuk paragraf yang mengandung listing. Listing itu nanti akan mengandung list ya. 1, 2, 3 proses, itu proses pertama, kedua chronological order, misalkan setelah saya dari sini kemudian ke sini dan lain sebagainya. Itu chronological order ya. Yang kedua adalah deskriptif. Jadi bentuk paragraf yang menjelaskan deskriptif. Deskriptif itu kan kita menjelaskan ya. Jadi ketika kita menulis itu seakan-akan kita mengajak berbicara pembaca. Jadi misalkan Pak Yafi adalah dosen di Fakultas Usuluddin yang mengajar mata kuliah, itu kan deskriptif ya. Nah, jadi kalau memang kita mengetahui, oh ini adalah deskripsi, ini adalah bentuk paragraf deskripsi, maka ya yang informasi apa yang akan kita dapat lah, itu bisa kita tentukan. Terus kemudian examples ya, percontohan. Misalkan itu kalau ini terus kemudian contohnya apa. Nah, itu kalau kita tahu bentuknya, sudah paham dari awal, oh bentuknya example, maka kita bisa tentukan informasi apa. Cause and effect. Jadi adalah sebab akibat gitu. Kalau ini misalkan dalam sebuah paragraf, oh ternyata ada kata-kata yang menunjukkan bahwa paragraf ini dibangun untuk sebab akibat misalkan, maka kita akan langsung menentukan, oh kalau ini sebabnya ini, kalau ini sebabnya ini, kalau ini efeknya ini. Yang terakhir adalah compare dan kontras ya. Compare dan kontras itu adalah bangunan paragraf yang terdiri dari mengomparasikan atau membandingkan atau mengkontraskan itu, atau membandingkan baik itu persamaannya maupun perbedaannya. Itu ya. Jadi ada 5 teoretikal itu, 5 bentuk itu dalam sebuah paragraf. Oke, kita bentuk ke listing. Listing yang pertama adalah bentuk paragraf yang tersusun secara urutan, baik berdasarkan waktu, proses maupun jumlah. Nah, ini yang penting harus kita ketahui. Signal word-nya apa? Kata-kata pentingnya itu apa? Biasanya kalau di listing itu adalah bullet, ada titik ya, ada numbering atau pertama 1, 2. Kalau dalam sebuah paragraf kok ada ini, ya gampang saja. Misalkan, oh ini bentuknya listing, informasinya ini. Proses biasanya signal word-nya itu adalah first, second, at this stage, then. Terus kemudian contoh kalimat. Nah, ini contoh saja ya. Nanti kita akan praktek dalam
dalam buku Interpreting of the Quran-nya Abdul Said. Coba bagaimana Abdul Said membangun suatu paragraf. Contoh saja, misal there are the way of how to make cookies. Ya. Ada first get your materials, then make your dough, lastly cook it at 400 degrees for 10 minutes. Misal. Nah ini kan kita tahu bahwa kalimat ini bentuknya adalah proses. Karena apa? Ada kata-kata first, kemudian then. Nah, maka ini kita sudah bisa membayangkan kalau kronologi atau proses, kalau hanya kita membaca kalimat pertama saja kita nggak paham kalau bentuknya proses, maka kita harus baca sampai akhir. Nah kayak gitu contohnya saja ya. Kemudian deskriptif, bentuk paragraf yang tersusun untuk memberikan gambaran terhadap sesuatu atau membantu pembaca untuk mengimajinasikan sesuatu ya. Signal wordnya adalah adjective word atau location ya. Jadi kita bentuk paragraf ini adalah memberikan gambaran atau membantu pembaca mengimajinasikan sesuatu. Tadi saya contohkan. Misalkan contoh kalimatnya, behind my childhood home there is a larger piece of land that is surrounded by banana trees growing in wild disorder. Ya. Jadi dia menjelaskan tentang ketika dia masih kecil ada satu pekarangan yang cukup lebar yang dikelilingi oleh banana trees atau pohon pisang yang tumbuh secara liar kan gitu. Their green leaves are so thick that sunlight cannot pass through. Jadi ini kan dijelas. Jadi seakan-akan pembaca itu diajak untuk berimajinasi. Oh ini ya di rumahnya itu ada ini, bayangannya ada tumbuhan-tumbuhan, ada pohon pisang dan lain sebagainya. Jadi cara penulis untuk menjelaskan larger piece of land-nya childhood tadi itu dengan cara menggambarkan itu ya. Nah, ini bisa jadi juga nanti akan kita lihat, kita akan coba baca di buku ya, apa berbentuk deskripsi dan sebagainya ya. Terus kemudian yang ketiga adalah examples, bentuk paragraf yang menggunakan contoh atau perumpamaan untuk menjelaskan main idea. Nah, jadi sudah saya sebutkan ya, contoh misalkan for examples such as, to illustrate, including. Kan sering kalau kita membaca suatu artikel, satu paragraf, kemudian ada main idea terus kemudian for examples gitu kan. Contoh kalimat, there are numerous examples of important religious holiday celebration around the world. For example, Eid Fitri, Eid Adha are celebrated by Muslim every year wherever they live. Christians celebrate several important holidays as well, such as Christmas and Easter. Ya, nah ini kan berbentuk examples. Ya, banyak contoh-contoh libur hari libur keagamaan yang dirayakan. Salah satunya adalah Idul Fitri dan Idul Adha yang dirayakan oleh para Muslim. Begitu juga orang Kristen yang merayakan itu adalah Christmas dan Easter. Nah ini kan cukup kalau kita hanya misalkan cukup kalau misalkan sudah paham tanpa harus disebutkan contohnya, ya kita nggak usah baca contohnya, misalkan seperti itu. Tapi kalau butuh membaca contohnya, ya kita baca contohnya. Itu maka yang disebut membaca efektif itu di situ. Jadi kita punya waktu yang terbatas, nah, kita memilih informasi mana saja yang perlu kita prioritaskan. Nah, yang keempat adalah cause and effect. Gitu. Bentuk paragraf disusun menunjukkan hasil atau kesimpulan. Biasanya signal wordnya adalah so, for this reason, therefore, and hence. Ya, contoh kalimatnya, many people think that they can get sick by going into cold weather improperly dressed. However, illness are not caused by temperature; they are caused by germ. So, while shivering outside in the cold probably won't strengthen your immune system. You are more likely to contract an illness indoors because you will have a greater exposure to germ. Nah, ini kan bentuknya adalah bahwa
dia memberikan penekanan terlebih dahulu bahwa banyak orang mengatakan mereka sakit ketika keluar dalam pada musim dingin dengan menggunakan pakaian yang improperly, tidak pas. Nah, akan tetapi dia memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya penyakit itu tidak ditentukan oleh suhu, tapi karena ditentukan oleh kuman. Nah, itu kesimpulannya di sana. Maka ketika kita membaca ini tidak cukup untuk membaca paragraf pertama saja, maka kita harus membaca paragraf setelahnya agar tahu kesimpulannya apa sih gitu. Kalau hanya membaca paragraf pertama saja, ya kita nggak tahu kira-kira yang menyebabkan orang sakit itu apa gitu. Nah, kalau kita sudah menentukan ini bentuknya adalah bentuknya adalah cause and effect, maka kita harus baca misalkan seperti itu. Yang terakhir adalah compare dan contrast. Bentuk paragraf yang disusun membandingkan antara dua hal, baik kesamaan maupun perbedaan. Nah, ini kan biasanya ada membandingkan ya. Signal wordnya itu like, likewise, similarly, however, on the other hand, unlike, and but gitu kan. Contoh kalimatnya, apples and orange are both fruits, which mean that they have seed inside of them. It has a skin, but orange skins are thick and easy to peel. Apple skin are thinner and do not peel easily. Orange also contain more acid than apples, but both fruit are delicious. Nah, ini membandingkan antara apple and orange. Nah, kalau kita sudah kalimat ini adalah comparison atau perbandingan, maka kita harus tahu yang dibandingkan itu segi apanya saja. Itu kalau kita sudah tentukan, maka kita bisa nanti yang perlu kita ketahui informasinya bla 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 bla. Itu ya terkait dengan teoretikalnya. Nah, coba nanti coba kita langsung praktek ya, menggunakan bukunya menggunakan bukunya Pak Said ya. Nah, menggunakan bukunya Pak Said. Misalkan kalau kemarin kita sudah baca sampai mana ya? Paragraf pertama, paragraf kedua. Kemarin untuk latihan teman-teman sampai paragraf kelima ya, sampai among Muslim. Nah, among Muslim, ya kita mulai dari sini. Among Muslim, di antara para Muslim, three broad approach may be identified in relation to the interpretation of ethical legal of the context of the Quran in the modern periods. Ya. Di antara para Muslim, ada tiga pendekatan terhadap yang bisa diidentifikasi terkait relation, hubungannya dengan interpretasi, penafsiran terhadap ayat-ayat hukum yang terkandung di dalam Al-Quran di era modern. Nah, di sini ada apa? Kita ada numbering tadi. Kalau numbering berarti strukturnya adalah listing. Ya, kalau listing maka kita harus tahu listnya apa saja. Di sini mengatakan ada tiga pendekatan. Maka apa saja? Yang pertama adalah tekstualis, semi-tekstualis, and kontekstualis. Ya. Dan kemudian this classification is based on the degree to which the interpretation vary on just the linguistic criteria to determine the meaning of the text. Ya. Klasifikasi ini berdasarkan atas degree, tingkatan penafsir-penafsir tadi. Yang pertama adalah yang religious on just the linguistic criteria, hanya terfokus kepada pendekatan atau kriteria-kriteria kebahasaan to determine the meaning of the text, untuk menentukan makna-makna di dalam makna-makna teks tersebut. And the second, ya ini kan kalau kita sudah tahu, ini loh signal wordnya, take into account the social historical context of the Quran as well as the contemporary context of the day. Jadi yang kedua adalah klasifikasi ini
berdasarkan dua hal ini. Yang pertama linguistik, yang kedua terkait the socio-historical context of the Quran. Ya. Tuh. Ya. Terus kemudian tekstualis, kalau ini bentuknya jelas ya, listing ya. Kalau yang paragraf yang kelima ini sudah bentuknya adalah listing. Paragraf yang keenam coba kita lihat. Textualists argue for a strict following of the text and adopt a literalistic approach to the text. Ya. Tekstualis ya, kita harus bisa membedakan ya, kita harus membedakan itu tadi, membedakan kalimat tekstualis berarti tekstualis orang kelompok tekstual berargumen mengikuti kepada teks atau mengikuti kepada teks secara strict, secara ketat, and adapt, kemudian mengadopsi literalistic approach, pendekatan literal to the text, pendekatan literal terhadap teks. For textualis, nah ini penjelasan sudah, ini kan sudah paragraf pertama, ini main ID-nya di sini, For textualis, for example, nah, ini istilah, for example to the textualis, ini kalau dipanjangkan kan seperti itu. Sebagaimana contohnya, it is the Quran that should guide Muslim. Menurut para tekstualis bahwa Quran itu should guide Muslim, harusnya sebagai guide Muslim, sebagai penuntun bagi Muslim, rather than any cult modernist. Ya, dibandingkan dengan yang disebut oleh orang-orang modern adalah kebutuhan yang disebut sebagai kebutuhan modern. Maksudnya adalah bagi orang tekstualis, ya Quran itu yang harus menjadi pedoman, penuntun, bukannya kebutuhan atau konteks-konteks modern bagi orang tekstualis. They consider the meaning of the Quran. Mereka menyadari atau mereka menentukan makna the meaning of the Quran, makna Al-Quran to be fixed, itu sudah ditetapkan, sudah dipastikan, and universal in its application, dan universal secara pengaplikasiannya. Jadi maknanya itu sudah fix dan itu berlaku universal ketika mengaplikasikannya. For instance, kan bentuknya for instance atau for example, if the Quran says that, jika Quran mengatakan bahwa man may marry for wife, laki-laki itu boleh menikahi empat istri, then this should apply forever. Maka pernyataan itu harus diaplikasikan selamanya, without any need to consider the social historical context, tanpa harus membutuhkan pertimbangan terhadap konteks socio-historis in which, di mana the text was revealed, di mana teks tersebut diturunkan. Nah, bagi tekstualis itu bahwa yang disebut Quran itu mengatakan menikahi 4 istri, ya itu berlaku selama-lamanya tanpa harus mempertimbangkan konteks sosio-historis di mana Al-Quran itu diturunkan. For them, bagi mereka, why the Quran allowed a man to marry for a wife in the first 7th century is not important. Ya, bagi mereka nggak penting alasan Al-Quran membolehkan laki-laki menikahi 4 istri pada abad pertama Hijriah di Hijaz, itu nggak penting. Alasannya itu nggak penting bagi mereka. The clearest example of textualis, bagi mereka contoh yang paling jelas, contoh tekstualis, kelompok tekstualis yang paling jelas adalah ditemukan saat ini pada orang-orang tradisionalis and salafis.
Gitu ya. Jadi kita tahu bentuk daripada paragraf ini adalah examples. Andai kata kita cukup informasi tentang tekstualis itu apa sih? Tekstualis itu adalah orang yang mengikuti teks secara ketat dan mengadopsi pendekatan-pendekatan linguistik. Nah, kalau informasi itu saja sudah cukup, lah kita nggak perlu contoh-contohnya dan lain sebagainya, ya. Itu namanya. Tapi kalau kita butuh ya kita baca. Ya, itu pilihan saja ketika membaca secara efektif. Kita coba baca lagi. Semi-textualists essentially follow the textualists as far as linguistics emphasize and ignoring of the socio-historical context are concerned, but they package the ethical legal content in somewhat modern idiom often within an apologetic discourse. Nah, ini kalimatnya panjang. Tapi dari satu kalimat ini kita tahu bahwa paragraf ini adalah paragraf comparison, membandingkan dari mana? Dari kata-kata but tadi, bahwa semi-tekstualis itu secara dasar itu sebenarnya mirip mengikuti tekstualis. Ya. Karena apa? Mereka mengikuti pendekatan linguistik dan menghindari kepada konteks sosiohistoris. Akan tetapi yang membedakan dengan tekstualis adalah they package the ethical legal content. Mereka menjelaskan ayat-ayat hukum itu dengan modern idiom, dengan istilah-istilah modern, yang mana menurut Abdul Said often within an apologetic discourse, meskipun itu hanya apologetik, istilahnya kalau bahasa sekarang cocokologi, istilahnya kayak gitu, apologetical discourse. Jadi discourse wacana-wacana apologetik. Usually they are involved with various offshoot of modern neo-revivalist movement. Ya, biasanya mereka terafiliasi dengan modern neo-revivalis, pergerakan neo-revivalis, such as seperti the Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslim di Egypt, Jamaat Islami di India, as well as a significant section of modernists. Ya. Jadi kita tahu paragraf ini bentuknya adalah comparison. Ya. Bentuk utamanya adalah comparison, meskipun nanti akan ada ininya juga, ada examples juga, tapi bentuk utamanya adalah comparison. Jadi kalau kita tahu yang ingin disampaikan oleh penulis itu adalah bahwa semi-tekstualis itu tidak ada bedanya sebenarnya dengan tekstualis, tapi hanya bedanya itu menggunakan idiom-idiom modern untuk menjelaskan ayat-ayat hukum, itu saja. Nah, terus kemudian paragraf ketiga, thus I refer to as a contextualist. Ya. Kemudian ketika I refer to saya menjelaskan tentang apa itu kontekstualis, kelompok-kelompok kontekstualis, they emphasize, mereka menekankan kepada socio-historical context of ethical legal content of the Quran. Mereka menekankan konteks socio-historis yang ada pada ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran and of its subsequent interpretation, dan penafsiran-penafsiran setelahnya gitu. Jadi konteksnya diperhatikan, lalu penafsiran-penafsiran oleh para mufasir setelahnya. They argue for understanding the ethical legal content in the light of politics. Mereka ini kan deskriptif ya. Jadi pembaca diajak untuk membayangkan kontekstualis itu apa sih, ya. Nah, kontekstualis itu they argue, mereka berargumen bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat hukum harus didasarkan in the light of the political, didasarkan pada politik, sosial, sejarah, budaya, economic konteks sosial, politik, sosial, sejarah, budaya, dan ekonomi, in which this content was revealed, di mana ayat tersebut diturunkan, interpreted, dan
interpretasi, ditafsirkan, applied, dan diaplikasikan. Thus, they argue for the high degree of freedom for the modern Muslim scholar in the determining what is mutable and immutable in the area of ethical legal. Mereka berargumen bahwa mereka bisa menentukan mana sih yang mutable, yang bisa diubah, mana yang immutable, yang tidak bisa diubah in the area of ethical legal, di area ayat-ayat hukum. Contextualists are found among those Fazlur Rahman called neo-modernists as well as ijtihadists, the so-called progressive Muslim, and more generally liberal Muslim thinker today. Ya. Orang-orang ini salah satunya adalah, contohnya adalah Fazlur Rahman, dia disebut sebagai neo-modernis atau juga disebut ijtihadis atau juga progresif Muslim atau secara umum disebut sebagai Muslim liberal. Ya. Itu. Jadi kalau kita bisa tadi ya, yang pertama tadi berbentuk listing, nah kemudian examples, kemudian berbentuk comparing, kemudian berbentuk deskriptif. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan patternnya, bentuknya, maka kita akan mudah untuk ini artinya ini, ini artinya ini. Informasi mana yang perlu kita terapkan, informasi mana yang kita kesampingkan terlebih dahulu. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.